I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Ayu Lestari dengan NIM 20210139. Saya merupakan kelas A2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tutorial untuk menjadi public speaker atau pidato yang baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pidato dulu untuk mengantar agar menjadi pidato yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata ditujukan kepada orang banyak, atau bisa juga disebut dengan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pidato merupakan teks yang memuat ungkapan, pikiran, gagasan, pendapat, serta pengetahuan seseorang terhadap suatu hal yang akan disampaikan di depan umum. Isi dari pidato biasanya menjelaskan mengenai banyak ide dan petunjuk. Tidak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan berbagai nasihat kepada para pendengarnya. Hal tersebut bergantung pada konteks serta kondisi dari pidato tersebut dan audiens dari pidato. Tujuan pidato ada beberapa. Yang pertama, untuk memberikan sapaan. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, memengaruhi para pendengar. Yang keempat, menghibur para pendengar. Yang kelima, meyakinkan pendengar. Mungkin dari banyaknya tujuan pidato ini, terdapat beberapa pidato yang sering kita dengar. Yang pertama adalah memberikan sapaan. Di beberapa acara ataupun kegiatan, kita sering menemukan seseorang yang berpidato untuk memberikan sapaan. Dan biasanya setelah menyampaikan sambutan ada sedikit pidato yang dia sampaikan. Kemudian juga untuk memberikan informasi, tentu dengan pidato banyak informasi yang disampaikan dan untuk memengaruhi para pendengarnya agar bisa melakukan apa yang dia sampaikan. Dan yang sering kita dengarkan juga adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur para pendengar atau jenis pidato rekreatif. Di sini pidato lebih pembicara lebih mengutamakan untuk menghibur pendengar, sehingga banyak sekali nasihat yang disampaikan dengan diselipkan lelucon atau candaan. Kemudian terdapat 3 struktur dalam pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan dalam teks pidato berisi salam pembuka, sapaan kehormatan, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Dan yang kedua adalah isi. Isi tentu berisi informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar pendengar semakin antusias untuk memperhatikan pidato yang disampaikan. Apapun tujuan pidato rekreatif, persuasif, atau informatif, tentu selalu ada isi yang disampaikan dan yang berisi informasi. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dari pidato yang disampaikan berupa nasihat jika pidato tersebut persuasif. Kemudian dapat juga berisi permintaan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Lalu ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan untuk berpidato. Namun sebelum saya menyampaikan langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk berpidato, ada pun langkah sebelum menyusun teks. Saat kita akan menyusun teks pidato, tentu yang harus diperhatikan adalah tema yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan audiens dan keadaan saat kita akan berpidato.
audiensnya siapa, usia audiens kita sasarannya berapa, maka kita sesuaikan dengan bahasan yang akan kita sampaikan. Kemudian keadaan saat ini itu pun bisa disesuaikan dengan pidato. Jika ada sesuatu yang sedang hype di masa sekarang, maka bisa kita sampaikan melalui pidato. Kemudian bahasa yang disampaikan dipermudah karena hal ini pun harus menyesuaikan dengan audiens kita. Jika kita akan membahas mengenai kesehatan, tapi ternyata audiens kita merupakan masyarakat sekitar, masyarakat daerah, artinya kita harus menyesuaikan bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Jangan terlalu banyak menggunakan bahasa di bidang kesehatan. Kita gunakan dengan bahasa sederhana dalam bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk berpidato yang pertama adalah pelajari topik yang akan disampaikan. Tentu sebelum kita akan berpidato, kita sudah menyiapkan topik apa yang akan disampaikan. Nah, sebelum kita berpidato, kita harus mempelajari terlebih dahulu topik tersebut. Menguasai sebanyak mungkin membaca mengenai topik tersebut. Kemudian yang kedua, pahami tujuan yang ingin dicapai. Tentu saat kita akan berpidato, kita memiliki tujuan yang akan kita capai. Pahami terlebih dahulu tujuan kita apa untuk berpidato. Misalnya kita memiliki tujuan untuk memengaruhi agar orang-orang bisa menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak menampung air-air kotor sehingga tidak menjadi jentik nyamuk. Misalnya jika kita memiliki tujuan tersebut, maka kita harus memahami itu agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi saat kita berpidato, kita bisa fokus pada tujuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, pahami audiensi yang akan mendengarkan pidato. Ini hal yang sangat penting. Seringkali saat kita pidato, kita tidak tahu audiens kita adalah siapa. Umur-umur mereka sekitaran berapa. Nah, kita harus memahami jika audiens kita adalah anak-anak atau remaja atau bahkan ibu-ibu atau lansia. Artinya kita harus menyesuaikan agar apa yang kita sampaikan itu bisa sampai dengan baik di telinga mereka. Karena hal ini pun sering menjadi sering dirasakan oleh para pendengar atau audiens saat orang yang berpidato tidak menyesuaikan dengan audiens, maka audiens tidak akan mendengarkan pidato tersebut. Dia akan acuh karena dia tidak paham atau dia merasa apa yang disampaikan itu tidak masuk, atau leluconnya, bercandaannya pun bahkan tidak masuk ke konteks dirinya. Seperti itu, karena artinya pembicara tersebut belum memahami audiens. Yang keempat, buat kerangka pikiran utama. Saat berpidato, tentu kita membuat teks terlebih dahulu, teks yang akan disampaikan. Nah, setelah kita membuat teks tersebut, kita juga harus membuat kerangka pikiran utama, yaitu kerangka yang dimana berisi hal-hal penting saja atau poin-poin saja. Karena saat kita berpidato tidak mungkin kita akan membaca teks tersebut. Meskipun bisa kita untuk membaca teks, namun lebih baik berpidato ketika kita hanya menyiapkan kerangka pikiran, sehingga saat berpidato kita bisa mengembangkan kerangka pikiran utama tersebut dengan bahasa yang mudah kita pahami dan kita sesuaikan dengan audiens. Kita tidak tahu keadaan ke depannya jika saat kita membuat teks menggunakan bahasa formal dan ternyata saat kita sudah sampai di tempat kita tidak bisa menggunakan bahasa itu karena sasaran kita adalah masyarakat daerah, sehingga kita harus menyesuaikan bahasa tersebut. Jadi kerangka pikiran ini dapat membantu dalam keadaan apapun karena kita sudah memiliki hal-hal poin-poin utama yang akan kita sampaikan sehingga bahasanya tinggal kita sesuaikan. Dan yang kelima adalah membuat teks pidato. Sebelumnya ini sudah saya sampaikan ya, jika kita tentu harus membuat teks pidato saat kita akan berpidato. Hal ini membantu karena ketika kita menulis, kita mengingat apa yang akan kita sampaikan, dan ketika kita mengingat tentu ada beberapa yang menempel di pikiran kita. Berbeda dengan kita tidak menulis, kita hanya membaca. Karena ketika kita menulis terdapat proses kita mengingat apa yang sudah kita baca, kemudian kita tuliskan. Hal ini ingatan kita akan lebih kuat jika kita sudah menuliskan kembali.
Dan yang terakhir adalah berlatih secara oral. Berlatih bukan hanya sekedar dibaca teksnya berulang kali, namun berlatih dengan cara dicermin di depan cermin misalnya, atau di depan kamera. Kalian membaca teks pidato atau kalian berpidato dengan membuat poin-poinnya. Kalian berpidato secara suara yang keras, vokalnya dijaga. Dengan cara seperti itu akan membuat pidato kalian berjalan dengan lebih baik, insya Allah. Nah, melalui langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, juga beberapa materi yang sudah saya sampaikan untuk berpidato yang baik. Saya pun akan menyelipkan di akhir video contoh berpidato yang baik yang saya dapatkan dari akun media sosial YouTube. Di sana terdapat seorang remaja wanita yang menyampaikan pidatonya dengan sangat baik menurut saya, karena berisi pidato yang memengaruhi para pendengar, namun ada juga menghibur para pendengarnya, diselipkan dengan penghiburan saat pembukaan, bahkan sudah diajak untuk sudah dihibur seperti itu. Kuntil anak naik pesawat, pesawat jatuh di Lampung Barat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil kiram, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini ingin berpidato tentang menumbuhkan semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Sejak Maret lalu, pemerintah resmi memutuskan proses belajar dan mengajar di sekolah dihentikan. Demi upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, anak-anak Indonesia harus belajar dari rumah. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan, seperti Jika ingin menonton video berpidato dengan lengkap, maka bisa dikunjungi tautan yang sudah saya cantumkan. Mohon maaf, saya tidak bisa mencantumkan video dengan lengkap karena durasi yang cukup panjang dan saya memiliki keterbatasan waktu dalam membuat video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video mengenai tutorial berpidato yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.